pendaftaran merek kopi, gitu, produk kopinya, terus food kopinya, kafenya, itu juga ada kelasnya sendiri-sendiri. Kalau mau kita daftar semua, berarti nanti ambil kode pilihan ke kelas, gitu kan. Nah, terus setelah ambil kode pilih, sudah ada nanti kode pembayarannya, Bapak Ibu bisa lakukan pembayaran melalui bank yang dicantumkan di situ. Setelah nanti pembayaran, masuk lagi ke sistem BDIP, tinggal mengikuti step yang di situ aja. Di-upload semua nama mereknya, logo mereknya, kemudian identitas pemohon itu nanti akan di-submit, baru nanti kita langsung nanti terbit surat permohonan pendaftaran namanya. Jadi itu belum sertifikat ya, kalau misalnya pendaftaran merek, ketika awal kita mengajukan itu belum dapat sertifikat. Jadi namanya itu surat permohonan pendaftaran, bukti permohonan pendaftaran. Nah itu kita bisa gunakan untuk mengajukan izin edar, terus juga mengajukan izin-izin usaha yang lain, kalau misalnya dipersyaratkan, kayak gitu. Setelah proses ini nanti akan melakukan pemeriksaan oleh DJKI. Nah di situ kita tinggal menunggu. Jadi mereknya itu sudah muncul di sistem DGIP. Kita bisa lihat prosesnya, progresnya seperti apa, sampai mana, sudah muncul di BRMK, atau sudah terbit di pemeriksaan, atau bagaimana, atau dapat surat penolakan. Itu nanti akan di situ muncul semua prosesnya. Kita tinggal lihat di website-nya secara berkala. Setelah itu nanti akan muncul notifikasi kalau merek Bapak Ibu bisa terbit sertifikat, gitu. Baru nanti bisa cetak sertifikatnya. Cetak sertifikat ini pun juga online. Sistemnya semua sekarang online. Nah, untuk pendaftaran sertifikat halal sendiri itu juga online. Nah, ini lebih tidak sesimpel pendaftaran merek. Kalau pendaftaran merek kan kita tinggal samping gitu kan, tinggal masukkan data, masukkan logo dan lain-lain. Nah, tapi kalau untuk proses halal sendiri itu perlu audit, perlu pelatihan juga sebelumnya. Nah, ini prosesnya lebih lama, bisa sampai 2 bulan untuk terbit sertifikat halalnya. Itu nanti setelah diproses, diperiksa juga produknya, nanti komposisinya juga diperiksa. Kita sudah mengajukan dokumen-dokumen, mengupload dokumen-dokumen yang diperlukan seperti izin usaha, NIB, bukti pendaftaran merek, kemudian juga nanti akan diminta komposisi dari produknya, lalu nanti terbit sertifikat halal gitu. Nah, begitu dari pertanyaannya dari Pak Rudi. Selanjutnya ada Pak Murphy. Pak Murphy belum hadir sepertinya. Ini akan dibantu oleh Bapak Agri. Silakan Pak Agri untuk pemberkasan. Untuk pertanyaan Pak Murphy, pemberkasan dan biaya perizinan yang saya tahu itu ribet dan mahal, lantas bagaimana itu semua dapat dimudahkan secara birokrasi di setiap kantor pemerintah berbelit-belit. Sebenarnya emang benar apa kata Pak Murphy, karena kan dari setiap instansi-instansi terkait itu memang kebijakannya beda-beda. Jadi tergantung dari Pak Murphy-nya sendiri itu apakah beliau bergerak di bidang apa, apakah di bidang industri, perdagangan, dan lain-lain. Jadi sebenarnya itu balik lagi kembali ke masing-masing instansi terkait. Kalau misalnya untuk perdagangan sih, untuk izin usaha khususnya di Jakarta itu sudah sudah diefektifkan melalui kan izin OSS. Habis itu untuk pengefektifannya itu sudah dimunculkan yang berkuasa adalah kelurahan-kelurahan setempat untuk SIUP. Jadi mungkin kalau misalnya untuk izin usaha perdagangan di Jakarta mungkin sudah dimudahkan seperti itu, kayak gitu. Mungkin Mbak Anggi ada yang ditambahkan lagi? Ya, mengenai perizinan gitu, mungkin Pak Murphy ini dulu pernah submit, dulu mengajukan izin usaha, tapi prosesnya lama dan berbelit-belit gitu kan. Nah, sekarang dengan sistem OSS gitu, jadi sudah terintegrasi dengan sistem OSS semuanya.
Itu kita bisa lihat kegiatan usaha kita yang sesuai KBLI-nya apa, izin usaha yang terbit itu nantinya apa, penggunaan komitmennya juga ke mana. Kalau dulu kan masih perlu ke BTSP, kemudian dokumen, kemudian nanti diminta pemenuhan komitmen ke dinas-dinas terkait juga. Nah, sekarang kita sudah bisa lihat di satu sistem itu, Pak Murphy. Jadi jangan takut buat pengurusan izin dan salurkan itu. Sekarang sudah melalui OSS semua. Kalau misalnya sekarang perdagangan gitu. Nah, SIUP atau surat izin usaha perdagangan itu sekarang sudah bisa langsung berlaku efektif dari OSS gitu Pak. Jadi nggak perlu lagi Bapak ke PTSP minta tanda tangan sana sini terus untuk penerbitan SIUP-nya itu perlu proses berhari-hari, itu sudah nggak perlu lagi. Bapak cuma perlu yang penting ada internet, ada medianya, laptop atau handphone, terus OSS. Nah, itu nanti Bapak masukkan seluruh data-datanya di situ, pengajuan OSS-nya, prosesnya sudah melalui OSS. Nah, nanti akan langsung terbit hasilnya. Tapi perlu diperhatikan, penerbitan SIUP itu nggak semudah itu, maksudnya perlu ada cross check lagi gitu, apalagi di Jakarta gitu kan ada zonasi, terus masih ada per PTSP-nya itu nanti akan dia mengeluarkan keputusan kepala dinas, itu yang kita harus perlu perhatikan. Jadi SIUP itu pada dasarnya tidak memerlukan komitmen, tapi ada beberapa kegiatan perdagangan yang ternyata perlu pemenuhan komitmen. Kalau kemarin saya sudah jelaskan itu terkait SIUP tipe-tipe 1, tipe 2, tipe 3, tipe 4 itu berlaku nasional di seluruh Indonesia, itu berlaku semuanya seperti itu, tipe-tipe SIUP. Jadi sebelum submit ke OSS, Bapak perlu cek dulu kegiatan usahanya itu KBLI-nya berapa. Setelah itu Bapak cek juga ke Permendag untuk penerbitan tipe SIUP-nya, masuk ke tipe 1 kah, atau tipe 2 kah, atau tipe 3, atau tipe 4 bahkan. Nah, setelah itu baru mengajukan ke OSS. Kalau SIUP tipe 1, itu pasti bisa langsung berlaku efektif. Itu catatannya. Tapi untuk daerah Jakarta, perlu dicek juga selain di Permendag mengenai tipe-tipe SIUP, itu juga perlu dicek di KEDIS, keputusan dinas PTSP-nya. Gitu. Beberapa masalah kemarin itu ini, jadi mereka punya usaha perdagangan gitu, di Permendagnya tipe 1 tanpa pemenuhan komitmen, ternyata lokasinya di Jakarta. Di Jakarta keputusan dinasnya menyatakan kalau kegiatan usahanya itu nggak masuk di KEDIS gitu. Di keputusan dinasnya nggak ada nih, nggak terdaftar. Akhirnya apa? Akhirnya si izin usaha perdagangan nggak bisa berlaku efektif. Itu akibatnya apa? Si pelaku usaha ini tidak bisa membuka rekening, kemudian juga tidak bisa mengajukan PKT, dan masalah-masalah yang lainnya yang akan dihadapi ke depannya. Oke, tadi Pak Yudi juga sudah dijawab. Dari Bu Dewi nih, Mas Adri, dari Bu Dewi mengenai pengurusan hakim. Mungkin bisa dibantu jawab Pak Mas Adri? Oh iya, ini jika kita punya desain karya yang ingin kita patenkan, pengurusan haki itu cukup 1 kali saja untuk selamanya atau setiap periode harus diperpanjang. Sebenarnya gini ya, kalau misalnya untuk hak paten itu ada jangka waktunya tertentu tiap-tiap masing bidangnya. Jadi kalau misalnya maksudnya merek mungkin kalau misalnya paten ini bisa jangka waktunya sekitar 10 tahun. Jadi setiap pemegang hak paten mungkin setiap 10 tahun itu harus diperpanjang. Tuh. Ya, betul. Jadi tadi Mas Andri juga sudah jelaskan gitu kan mengenai paten, mengenai haki, itu akan ada masa berlakunya masing-masing. Gitu. Jadi perlu dicek kembali. Kan kemarin sudah saya jelaskan juga nih, kayak intelektual itu ada beberapa macam. Jadi nggak paten itu berbeda, merek itu juga beda, nanti hak kita juga ada sendiri. Nah, masing-masing itu yang intelektual itu punya jangka waktunya masing-masing.
Gitu. Contohnya nanti kalau misalnya Bu Dewi mau daftarin merek gitu. Daftarin merek itu jangka waktunya sekitar 10 tahun. Sejak permohonan ya, 10 tahun sejak permohonan. Kemudian nanti perlu diperpanjang itu 6 bulan sebelum masa berlakunya habis. Jadi wajib diperpanjang sebelum 6 bulan jangka waktunya habis. Gitu. Kalau misalnya paten gitu. Paten juga berbeda. Paten itu bisa sampai perlindungannya 20 tahun. Itu juga nanti harus diperpanjang lagi. Kemudian untuk hak cipta misalnya, kalau misalnya Bapak Ibu mau bikin video untuk iklan atau bikin apapun, bikin lagu atau bahkan karya-karya seni yang lainnya, itu hak cipta itu bisa sampai 20 tahun dan 70 tahun sejak pencipta meninggal. Kan? Jadi lebih lama kalau hak cipta itu. Jadi sesuaikan dulu hak kekayaan intelektual yang mana mau dilindungi. Gitu. Oke, tadi Bu Dewi sudah dijawab mengenai haki, Bu Retno juga sudah dijawab mengenai resell dan dropshipper. Nah, dari Ibu Riznia nih, Mas Adri, untuk NIB, batasan minimum modal usahanya berapa? Silakan Mas Adri. Untuk memperoleh NIB, adakah nilai batas minimum? Yang ini ya? Sebentar. Iya, Bu Riznia. Oh iya, untuk memperoleh NIB, adakah untuk nilai batas minimum modal usaha? Contoh, saya punya 2 usaha berbeda dengan modal di bawah 500.000 produksi bawang goreng dan up to 10.000. Nah, perlukah untuk membuat NIB untuk usaha tersebut? Sebenarnya untuk modal minimum NIB itu kan dari izin itu kan ada 2, untuk perorangan dan untuk badan usaha. Kalau untuk perorangan itu kan outputnya adalah keluarnya NIB dan IUMK. Nah, untuk perorangan ini sebenarnya tidak ada batas minimum untuk modalnya karena dia masuknya izin usaha menengah kecil menengah. Nah, untuk badan usaha atau badan hukum itu kalau menurut Undang-Undang PT sebenarnya itu kan sudah diatur ada batas minimal modal yaitu 50 juta. Maka dari itu kalau untuk badan usaha dan badan hukum itu minimal untuk perolehan submit OSS untuk menghasilkan NIB dan izin usaha itu minimal 51 juta gitu. Nah, itu untuk SIUP kecil. Nah, untuk SIUP menengah di angka 501 juta. Dan untuk SIUP besar itu di angka 10 miliar gitu. Jadi perbedaannya seperti itu sih antara badan usaha dan perorangan atau badan hukum dan perorangan. Intinya perorangan itu sebenarnya tidak ada batas minimum untuk perolehan NIB dan izin usaha UMK-nya. Nah, sedangkan untuk izin usaha yang diperoleh dari badan usaha dan badan hukum itu ada minimum untuk modal usahanya yaitu sebesar 51 juta agar output yang dikeluarkan itu bisa menghasilkan surat izin usaha perdagangan yang kecil gitu. Boleh Mbak Anggi dilanjutkan jika ada yang ditambahkan? Ya, betul. Jadi untuk NIB dari Bu Lucia itu takutnya kan karena modalnya di bawah 500.000, kemudian di bawah 10 juta, apakah ada nilai batasan minimum? Nggak ada Bu. Jadi untuk NIB itu apalagi untuk usaha perorangan nih, untuk IUMK juga itu tidak ada minimum modal gitu. Ibu bisa mengajukan NIB bahkan dengan modal 10.000 gitu untuk usaha mikro kecil. Nah, nantinya modal ini akan berakibat ke izin usahanya IUMK atau izin usaha perdagangan atau izin usaha yang lainnya. Ketika ibu modalnya di bawah 51 juta seperti yang sudah disebutkan oleh Mas Adi tadi, itu akan masuknya langsung ke IUMK. Sayangnya IUMK ini cuma bisa untuk perorangan. Kalau badan usaha itu nanti masuknya ke surat izin usaha perdagangan atau izin usaha yang lainnya gitu. Dengan catatan kalau misalnya Ibu Ibu sekalian ini usahanya bukan perorangan,
itu tidak bisa mengajukan IUMK. Bisanya adalah izin usaha yang seperti yang saya sebutkan tadi, SIUP atau izin usaha lainnya. Kemudian juga ini baru diminta dia minimal modal sebesar 50 juta. Gitu. Nah, dari Bu Riznia mengenai minimal modal usaha sudah terjawab. Bisa kita lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya, yaitu dari Pak Aan Agung untuk kelompok usaha agrobisnis. Oke, Pak Aan mungkin bisa di-unmute Pak. Kita bisa sambil diskusi juga mengenai agrobisnis ini seperti apa. Halo Pak Aan. Silakan Pak Aan. Ya, halo Bu. Ya, boleh diceritakan sedikit Pak tentang usahanya agrobisnisnya seperti apa, kegiatannya seperti apa? Budidaya Ibu. Budidaya peternakan, perikanan, tani. Oke. Pokoknya Jadi budidaya. Berarti beberapa kegiatan usaha ya Pak, kalau saya lihat ini kan tadi ada pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, ada pengolahan pakan ternak juga, pengolahan makan dan minuman pasca hasil panen, betul ya Pak? Halo? Kurang jelas suaranya Ibu. Oke. Iya, kalau misalnya saya lihat di pertanyaannya itu ada kegiatan pembudidayaan, pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, pengolahan pakan ternak, pengolahan makanan yang pasca hasil panen, gitu Pak, kegiatan usaha agrobisnisnya. Maaf sinyalnya kurang bagus ini, kurang nggak jelas Pak. Okay. Hanya menyimak aja dulu Bu. Sebentar Bu, saya kurang menangkap ini. Mungkin langsung dijawab aja Mbak Anggi pertanyaan yang sudah dituliskan dari Pak Aan. Oke, siap ya, terima kasih dulu. Jadi kalau misalnya dari kegiatan usahanya Pak Aan ini ternyata ada berbagai macam nih. Ini penting juga untuk pelaku usaha UMKM sebisa mungkin mengenali kegiatan usahanya lebih rinci lagi. Pak Aan sudah bagus nih, dia sudah bisa menjelaskan kegiatan usahanya seperti apa, mulai dari pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, pengolahan pakan ternak, kemudian juga pengolahan makanan minuman pasca hasil panen. Nah, ini kalau dilihat, kalau kita coba masukkan dengan bahasa di sistem OSS, itu akan ada beberapa KBRI, gitu. Kalau dari pertaniannya itu nanti KBRI-nya berbeda. KBRI pertanian sendiri itu lebih khusus lagi kalau dilihat di OSS-nya. Itu nanti akan butuh izin usahanya masing-masing tergantung dari produk yang hasil dari pertanian ini apa yang dihasilkan gitu. Nah, perkebunan ini juga sama. Perkebunan itu seperti apa produknya? Apa sih yang ada di kebunnya yang ditanam itu seperti apa? Nanti hasil panennya seperti apa? Itu nanti akan butuh izin usahanya yang berbeda-beda gitu. Kita bisa ngecek juga di OSS mengenai kebutuhan izin usahanya gitu. Itu nanti bisa dilihat entah itu perkebunan kopi, entah itu perkebunan coklat, itu bisa izin usahanya beda-beda. Perikanan juga, perikanan nanti juga beda juga. Ini mungkin bisa jadi namanya juga SIUP, tapi bukan SIUP perdagangan, tapi surat izin usaha perikanan namanya ya Pak Aan. Nanti ada juga, kemudian peternakan juga ada, pengolahan pakan ternak ini beda lagi. Jadi kalau di kegiatan-kegiatan usaha sebelumnya itu beda dengan kegiatan usaha pengolahan pakan ternak. Jadi pengolahan pakan ternak ini masuknya ke izin usaha industri, gitu. Jadi nanti ada izin usaha pertanian, izin usaha perkebunan, izin usaha perikanan, kemudian nanti juga ada izin usaha industri untuk pengolahan pakan ternaknya, kemudian juga pengolahan makanan dan minuman ini juga masuknya izin usaha industri, gitu. Legalitasnya apa yang diperlukan? Nah,
Untuk penentuan legalitas, maksudnya adalah berusaha apa yang diperlukan sementara ini untuk Pak Aan, itu dilihat dulu Pak, skalanya seperti apa, apakah itu sudah besar, atau sementara ini masih proses distribusinya masih di sekitaran rumah saja, atau ternyata sudah mencapai ke luar daerah, luar pulau. Nah, itu juga akan berbeda. Oke, sementara ini bisa CV, dicek dulu CV atau PT. Bisa nggak kalau misalnya kegiatan usaha pertanian, perkebunan, perikanan, atau macam-macam kegiatan usaha ini nanti dijadikan dalam satu CV. Gitu. Jadi ini perlu elaborasi lagi, kita perlu riset lebih jauh lagi, karena sementara bisa sudah bagus ini risetnya mengenai kegiatan usahanya seperti ini. Nah, mungkin ke depannya bisa diriset lebih lanjut, Pak Aan mungkin bisa dirincikan lagi pertanyaan apa, perkebunannya apa, gitu. Kemudian nanti pengolahan makanan minumannya seperti apa. Ini untuk apa fungsinya? Fungsinya untuk menentukan apakah kegiatan usaha Bapak ini bisa dijadikan dalam satu perusahaan, gitu. Bisa nggak sih kegiatan usaha saya ini jadikan satu CV, atau ternyata harus bentuknya PT, gitu. Itu kita perlu riset lebih jauh lagi mengenai kegiatan usaha yang dijalankan oleh Pak Aan. Nah, begitu ya Pak mengenai legalitas dan perizinan yang diperlukan. Ini bisa saya lanjutkan masih dari pertanyaannya Pak Aan. Apakah kurang cukup hanya menggunakan SK dari kepala desa? Wah, ini ternyata masih banyak juga SK dari kepala desa ini, itu surat keterangan usaha ya. Nah, kalau surat keterangan usaha itu bukan merupakan izin usaha. Gitu. Jadi itu cuma surat keterangan dari kelurahan. Beda sama izin usaha. Izin usaha itu seluruhnya dikeluarkan dari OSS. Jadi bukan dari kelurahan. Gitu ya Pak. Jadi belum cukup. Kalau jawabannya cukup atau tidak, saya jawab belum cukup. Sebaiknya dilakukan juga proses pengurusan EIB dan izin usahanya melalui OSS. Gitu Pak Aan. Oke, dari Pak Aan semoga sudah cukup menjawab. Nanti kalau kurang jelas bisa ditambahkan di kolom chat ya Pak. Ini saya next ke pertanyaan dari Bapak dan Tera. Oke, Bapak dan Tera mengenai surat izin usaha kedai kelontong. Iya. Bagaimana Mas Adrian mungkin bisa dibantu dijawab untuk usaha kedai kelontong ini, izin usahanya seperti apa? Iya, sebenarnya harus untuk Bapak dan Pera ini izin usahanya ini kedai kelontong gimana ya maksudnya? Harus dimiliki oleh kita harus pada penerbit surat tersebut secara berkala. Oke, sebenarnya kalau misalnya ini balik lagi ke yang tadi ya, karena kan setiap usaha itu apalagi khususnya di bidang perdagangan itu jika perorangan maka harus dibutuhkan yang namanya UMK, yaitu izin usaha menengah kecil. Jadi selain membutuhkan UMK, kita harus mempunyai NIB dari sistem OSS. Nah, UMK itu juga dari sistem OSS tersebut. Untuk NIB itu merupakan kalau di kita kan dia itu kalau kita kan sebagai warga negara punya KTP atau kartu tanda penduduk. Nah, mungkin kalau misalnya untuk setiap pengusaha itu dia outputnya namanya NIB, nomor induk berusaha gitu. Mungkin Pak Damperanya bisa ada nggak ya Bu? Ini Pak dan Peranya tadi udah masuk keluar lagi Pak. Mungkin nggak apa-apa dilanjutkan saja. Iya. Oke, mungkin menambahkan sedikit nih dari penjelasan dari Mas Andre. Untuk Pak dan Vera sendiri itu kan usahanya gede kelontong gitu, jadi ya jual toko, jual macam-macam begitu ya. Nah, itu apa yang harus dimiliki oleh setiap pengusaha. Nah,
surat izin untuk kerja kelompok ini surat izin usaha perdagangan Pak. Jadi ada, nanti Bapak bisa cek di sistem OSS, itu ngeceknya di bagian referensi. Nah, nanti bisa dicek kode KBRI untuk kegiatan usaha kerja kelompok itu pasti keluarnya bakalan siup. Nah, nanti Bapak submit dulu NIB-nya, pengajuan NIB dulu melalui OSS, dimasukkan KBRI sesuai dengan kegiatan usahanya setelah dicek di sistem OSS. Setelah itu baru penerbitan SIUP-nya. Apakah SIUP ini perlu diperpanjang? Enggak perlu, Pak. Jadi sudah dipermudah. Kalau dulu kan Bapak mesti pasti ke PTSP itu nanti harus perpanjang setiap berapa tahun sekali, gitu kan. Nah, NIB dan SIUP yang dari OSS ini sudah tidak perlu lagi diperpanjang, gitu. Ini lebih memudahkan juga buat pelaku UMKM, buat seluruh pelaku usaha nanti untuk penerbitan izin usaha yang sudah melalui OSS itu berlaku sepanjang kegiatan usahanya masih berjalan, gitu. Ya, jadi intinya sebenarnya kalau untuk perpanjangan mungkin sepanjang izin usahanya itu sudah berlaku efektif, betul kata Bu Anggi, itu tidak perlu diperpanjang lagi untuk setiap usahanya, gitu. Oke. Nah, ini yang masih ada yang belum terjawab sepertinya. Dari Bu Yuniati mengenai PIRT dan sertifikat halal. Ya, mungkin belum hadir. Bisa dibantu dijawab Mas Andre mengenai PIRT dan sertifikat halal. Untuk produk izin PIRT dan sertifikat halal itu yang didaftarkan setiap produk atau badan usahanya. Sebenarnya secara spesifik itu untuk keperluan izinnya itu harus di setiap produknya, bukan badan usahanya. Ini kadang-kadang juga salah kaprah ya, karena dikirain kan badan usaha udah punya PRT atau sertifikat halal, terus ngeluarin produk lagi itu boleh gitu, karena kan kita udah punya sertifikat halal atau PRT. Nah, itu sebenarnya nggak kayak gitu sih, karena PRT dan sertifikat halal itu dibutuhkan untuk setiap produknya. Contohnya misalnya untuk mengeluarkan yogurt. Nah, ya suatu badan usaha udah mempunyai PRT dan sertifikat halal untuk yogurt tersebut. Untuk kedepannya para pelaku usaha itu punya rencana untuk mengeluarkan selain yogurt, yaitu misalnya puding gitu. Nah, puding itu jika ingin didaftarkan perizinannya harus mempunyai sertifikat halal dan PRT yang berbeda, seperti itu sih. Iya, gitu. Jadi misalnya kalau dari Bapak Ibu sekalian nih, kegiatan usahanya dari satu badan usaha gitu, ternyata di dalamnya masih ada produksi beberapa macam, nggak cuma satu aja produknya. Itu harus didaftarkan per produknya, baik itu PIRT atau sertifikat halalnya. Ini juga nanti kita juga akan mengisi lagi, karena apa itu pemeriksaan itu per produk. Jadi pemeriksaannya itu akan ada per komposisi produknya itu diperiksa lagi dari PIRT, dari halal juga. Jadi nggak bisa itu suatu perusahaan kalau misalnya banyak produknya itu cuma punya satu PIRT atau satu sertifikat halal. Gitu. Sebaiknya setiap produknya harus didaftarkan PIRT dan sertifikat halalnya. Gitu. Oke, ini dari pertanyaan yang kemarin Bu Yuli itu sudah terjawab semua. Mungkin dari teman-teman yang online sekarang yang hadir bisa, yang mau tanya-tanya mungkin bisa langsung. Iya, ini di chat ada dari Ibu Lemi. Ibu Lemi nanya, Mbak Anggi, SKU dan SIUP itu beda atau sama ya? Kalau ada dua usaha tapi satu SKU bisa nggak ya Mbak? Bisa langsung dijawab. Ada Ibu Leminya ya? Oke, boleh. Ini Bu Lemi ada kan ya? Ada. Halo Ibu Lemi. Ada ya, Mbak.
Oke. Oke, siap. Ya, terima kasih Bu Lemi pertanyaannya. Oke, mungkin sementara ini Bu Lemi baru punya SKU ya, Bu? Ya. Baru mau bikin. Oke, baru mau bikin. Nah, ini yang sering saya dengar mengenai SKU ya, Bu Lemi ya. Nah, sebenarnya SKU dan SIUP itu beda atau sama ya? Beda, Bu. Jadi SKU itu kan dikeluarkan dari kelurahan. Nah, kalau SIUP itu Ya. dikeluarkan dari BKPM, dari sistem OSS gitu. Nah, izin usaha yang berlaku saat ini itu adalah SIUP gitu. Itu sudah jelas di peraturan pemerintahnya juga itu mengenai sistem OSS. Seluruh perizinan yang keluar sebelumnya bukan dari sistem OSS itu sudah tidak berlaku gitu Bu Leni. Nah, ini kalau boleh tahu kebutuhannya untuk SKU dan SIUP ini dari mana ya Bu? Ya mungkin ada persyaratan khusus dari badan-badan tertentu dari kementerian tertentu mungkin Bu. Ya. Halo? Kurang jelas Ya. suaranya. Oke. Iya, SKU-nya ini ada dipersyaratkan dari mana ya Bu ya kalau boleh tahu? Kebutuhan pengurusan SKU-nya untuk apa? Apa? Saya kurang jelas. Oke, mungkin bisa Suaranya saya apa sih menggema, Bang? Iya Ibu pengurusan SKU-nya digunakan untuk pengurusan apa ya Bu? SKU-nya itu digunakan untuk pengurusan apa? Begitu ya Mbak Anggi ya? Iya betul Bu ini. Oh, saya kan baru nih, maksudnya apa namanya, apa sih? Hanya pengen ini loh, apa namanya kayak apa ya, pengen daftar apa ya? Saya juga bingung. Maksudnya kan baru ini, saya kan usaha rumah kecilan ya. Terus saya dapat info-info yang UMKM itu loh Mbak, yang dana apa tuh dana bantuan. Katanya suruh pakai SKU. Oke. Ya. Ini kaitannya berarti Kan insentif dari ada pemerintah. dan di rumah saya kan saya ada 2 usaha nih, usaha saya dan usaha suami saya. Kebetulan apa namanya, maksud saya kalau dua usaha itu bisa 1 SKU atau gimana ya? Ini saya sambil ada pesanan nasi kotak. Oke. Iya, mengenai SKU ini Bu, sepengetahuan saya itu memang dari ini sih Bu satu-satu. Jadi per kegiatan usaha, per badan usaha maksudnya itu nanti dicek juga kegiatan usahanya itu punya SKU-nya masing-masing. Kalau misalnya kaitannya dengan itu tadi insentif tadi itu, ini kan sebenarnya syarat tambahan ya Bu ya. SKU itu. Nah, itu ya. terus itu nantinya ini sih. Jadi nanti Ibu perlu pengajuan dulu NIB UMK itu. Ya. Nanti akan ada verifikasi juga di kelurahan. Gitu Bu. Jadi nanti walaupun Ibu punya SKU itu nanti akan tetap diminta NIB dan UMK yang dari OSS gitu. Ya. Ya Mbak Anggi. Oke, siap. Semoga membantu Bu Lemi. Terima kasih pertanyaannya. Sudah jelas ya Ibu Lemi? Ya Mbak Yuli sama-sama. Oke. Ada yang mau tanya lagi? Dari Ibu Retno nih, ada pertanyaan. Untuk PIRT itu ngurusnya kemana ya Mbak Anggi? Oke, PIRT. Nah, ini PIRT itu ngurusnya ke Dinas Kesehatan, Bu Retno. Jadi nanti itu Bu Retno akan diminta maksudnya komposisinya. Jadi produknya itu seperti apa? Jadi beda loh ya Bu. Perlu dicek dulu produknya itu seperti apa. Apakah ini masuk ke PIRT? Apakah itu masuk ke BPOM? Penting sekali untuk Bu Retno. Mungkin kalau Bu Retno bisa gabung, bisa ambil, nanti bisa diceritakan sedikit supaya saya juga bisa bantu klasifikasi masuknya ini ke BPOM atau PIRT gitu Bu. Bisa diambil Bu Retno, diceritakan sedikit produknya seperti apa? Sebaran
pingin coba-coba bikin makanan seperti puding atau makanan yang lagi ngehits kayak apa sih namanya, buko pandan kayak gitu-gitu tuh masuknya kemana Mbak Anggi? Oke. Baik, kalau misalnya untuk puding itu nanti kita penentuannya itu dari penggunaan bahan pengawetnya. Apakah Retno menggunakan bahan pengawet atau tidak? Kalau tidak, apakah produknya itu bertahan kurang dari 7 hari atau lebih dari 7 hari? Kalau produknya itu menggunakan bahan pengawet kemudian bertahan lebih dari 7 hari itu, atau mungkin produknya juga berupa makanan beku frozen, itu nanti perlunya BPOM. Tapi kalau misalnya nggak pakai bahan pengawet, terus juga nanti tahannya nggak sampai 7 hari, itu masuknya ke PIRT. Itu berenang. Kalau ke PIRT itu nanti pengajuannya langsung ke dinas kesehatan setempat. Gitu. Jadi nanti ibu datang ke dinas kesehatan setempat, bawa minta formulir dulu, formulir pengajuan PIRT, kemudian nanti akan ada seperti checklist, jadi nanti akan dikasih checklist juga dari dinas kesehatannya. Itu checklistnya itu checklist persyaratan, jadi mulai dari SPPL, izin lingkungan, terus kalau misalnya produksi sendiri itu diminta izin produksi, seperti itu kegiatan usahanya itu apakah sudah lengkap izin usahanya, itu nanti diminta di dinas kesehatan. Kalau semuanya sudah lengkap, Ibu Retno sudah mengajukan permohonan, nanti akan dijadwalkan untuk penyuluhan. Nah, penyuluhannya ini biasanya mereka akan nggak setiap waktu ya Bu, jadi akan dijadwalkan. Saya juga belum tahu kalau masa pandemi ini kapan. Kemarin isunya itu sekitar bulan Juli Agustus, tapi sampai sekarang juga ternyata banyak yang belum melakukan penyuluhan gitu. Nanti Ibu bisa mengajukan dulu, nanti dikasih jadwal lebih lanjut dari dinkesnya untuk penyuluhan. Penyuluhannya biasanya 3 bulan sekali, Bu Retno. Nah, setelah penyuluhan itu Ibu akan mendapatkan semacam sertifikat, misalnya bukan sertifikat atau surat keterangan gitu, surat keterangan bahwa Ibu sudah melakukan, sudah mengikuti penyuluhan tentang produksi makanan yang sehat gitu, Bu Retno. Nah, setelah itu baru dilakukan pemeriksaan dokumen. Kalau diperlukan juga akan ada pemeriksaan ke tempat usahanya. Nah, dicek dulu komposisinya apakah sudah sesuai dengan standar kesehatan, kemudian cara produksinya, kemudian proses pembuangan limbahnya apakah sudah sesuai. Nah, kalau sudah semua sesuai, baru diterbitkan PIRT-nya gitu, Bu. Idealnya untuk berapa lama setelah kita produksi baru kita urus ya Mbak Anggi? Atau kita urus dulu baru sambil berjalan produksi baru kita urus, atau sudah berjalan berapa lama baru kita urus si PIRT-nya ini? Oke. Ini kalau mengenai kapan sebaiknya pengurusan PIRT, itu saya selalu tekankan ke pelaku usaha UMKM. Ketika kita produksi, ketika kita mau memasarkan produknya, itu sudah diproses PIRT-nya. Setidaknya kita sudah ada proses, sudah ada progres juga untuk mengajukan PIRT-nya. Gitu. Jadi tidak sama sekali belum punya PIRT gitu, Bu. Baik. Jadi sambil jalan, sambil kita urus ya Mbak ya? Iya, bisa sambil jalan. Baik, terima kasih Mbak Anggi. Ya, sama-sama Bu Retno. Terima kasih Bu Retno. Ada lagi yang mau bertanya? Masih yang kurang jelas mungkin? Oke. Mungkin kalau ini Mbak Anggi, saya deh yang nanya ya, boleh ya? Boleh, ya. Mbak Anggi, kalau misalnya kita punya usaha, kita jualnya online Mbak Anggi, tapi kita produksi sendiri, misalnya pakaian, itu legalitas apa sih yang diperlukan? Karena kan sebenarnya kita juga jualnya online ya, tapi memang produksi sendiri, itu gimana Mbak Anggi? Legalitas apa yang diperlukan? Oke. Ini kalau produksi sendiri, itu semua kegiatan produksi itu perlu izin usaha industri. Gitu. Nah, izin usaha industri ini, kalau di sistem OSS, itu cuma bisa untuk badan usaha. Gitu. Jadi kalau misalnya perorangan produksi terus jual online,
mau mengajukan izin usaha industri itu belum bisa. Jadi harus sudah ada badan usahanya dulu, baik itu CV atau PT. Nah, setelah punya CV atau PT, nanti kita bisa urus NIB dan izin usaha industrinya. Setelah itu dilihat dulu yang dijual ini apa. Kalau misalnya yang dijual ini kosmetik, maka perlu izin BPOM, walaupun itu jualnya online. Kalau misalnya yang dijual ini makanan, perlu PIRT. Kalau misalnya produk-produk lain yang perlu izin edar, itu kita perlu pengecekan kembali. Jadi kalau perdagangan ini karena perdagangan sangat luas ya Bu Yulia, kita harus tahu betul-betul kegiatan usaha kita seperti apa, yang dijual ini apa, bahkan sampai ke bahan-bahan yang digunakan. Gitu. Apalagi kalau produksi itu seharusnya lebih mudah ya untuk mengenal produknya juga. Fungsinya apa? Fungsinya untuk menentukan izin edar mana yang kita perlukan ke depannya. Gitu. Karena apa? Apalagi online ya Bu ya. Itu online itu lebih ada izin tambahan PSE namanya, sistem elektronik. Jadi itu perdagangan melalui sistem elektronik itu dia harus benar-benar punya websitenya, bahkan harus terdaftar, harus register gitu kan. Terus nanti sistemnya melalui apa, cara transaksinya seperti apa, itu semua harus jelas gitu. Jadi jual online itu ternyata tidak semudah yang kita bayangkan gitu. Kalau sekarang kan mungkin kita baru jualan melalui Instagram, melalui Facebook gitu kan. Ternyata jualan online perlu izin-izin tambahan gitu. Untuk apa? Untuk menghindari masalah-masalah yang akan terjadi ke depannya. Gitu. Oke. Berarti kalau kayak produksi yang kayak tadi kan Bu Retno misalnya kayak mau bikin puding ya, berarti nanti ke depannya pun misalnya Bu Retno sudah punya partai besar pun harus ada izin produksi industri ya? Iya, betul. Harus ada izin usaha industrinya. Oke, siap. Ada lagi yang mau nanya? Nah, Mbak Anggi, kalau minggu lalu kan Mbak Anggi juga cerita tuh kalau merek itu ada masa waktunya ya setelah kita pengurusan merek ya 2 tahun ya. Jika 2 tahun tidak digunakan itu akan hangus. Ini ketahuannya sama pihak sana kita menggunakan merek tersebut atau enggak gimana Mbak Anggi? Oke, pertanyaan menarik nih Bu Yuli. Saya lagi nunggu-nungguin juga nih pertanyaan seperti ini. Ini tuh sebenarnya nggak secara otomatis dihapus gitu. Jadi seperti apa sih prosedur penghapusan merek yang tidak digunakan itu? Kalau kemarin kan saya kasih contohnya IKEA versus IKEA gitu kan, sama-sama perdagangan barang-barang furniture gitu. Nah, kenapa sih merek IKEA itu bisa dihapus? Ternyata dia nggak digunakan selama 3 tahun. Prosedurnya seperti apa? Jadi begini, ketika kita mendaftarkan merek, gitu loh, ketika kita mendaftarkan merek, misalnya merek ABC, gitu kan. Nah, merek ABC ini kita cuma nabung-nabung aja gitu, maksudnya nggak ada produksinya, masih belum jalan, kegiatan usahanya juga masih rencana gitu, masih ke depan masih belum tahu, yang penting kita daftarin merek dulu. Ternyata kita terlena nih sampai waktu 3 tahun nggak digunakan. Nah, setelah 3 tahun itu ada yang daftarin merek ABC juga dengan kelas yang sama. Nah, merek ABC ini harusnya siapa yang dilindungi? Harusnya kita dong yang dilindungi karena sudah lebih dulu, kita yang lebih dulu mengajukan. Ternyata enggak. Kenapa? Kita kalah di penggunaannya. Kita dulu menggunakan merek itu selama 3 tahun. Akhirnya siapa yang dikasih? Akhirnya yang dikasih nanti hak atas mereknya adalah merek ABC yang didaftarkan kemudian. Kalau misalnya dia benar-benar ada kegiatan usahanya, itu sangat sayang sekali kan. Maksudnya kita juga sudah bayar PNBP, terus misalnya sudah dalam waktu 3 tahun itu sudah muncul sertifikatnya, harusnya kita sudah bisa jualan menggunakan merek itu, tahu-tahu dihapus gitu, Bu. Jadi harus ada usulan dulu. Jadi harus ada usulan dulu dari pihak-pihak yang keberatan atas pendaftaran merek kita. Ya, siap. Terima kasih, Mbak Anggi. Mungkin ada yang mau nanya, Ibu Nini? Ada yang mau tanyakan, Ibu Nini? Saya nyimak aja dulu, Bu. Oke, siap. Ibu Dewi?
Ya, Saya Mbak. mau nanya, boleh? Oh, boleh. Boleh Mbak nih. Yuli. Boleh dari Mas Hasan dulu, boleh. Silakan Mas Hasan. Eh, Kalau misalnya saya mau nanya gini, kalau misalnya kita jualan makanan nih sebagai agen misalnya, agen suatu merek makanan, terus si yang pemiliknya ini yang produksi ini itu nggak ngurus apa-apa kayak gitu. Maksudnya misalnya dia seharusnya itu ngurus BPOM karena misalnya frozen food atau ngurus PIRT misalnya, tapi nggak ada yang dia urus gitu. Kita sebagai penjual, kayak apalagi kayak misalnya agen utama, misalnya di kota tersebut kita yang supplier utamanya gitu, itu bagaimana gitu? Masalah hukumnya seperti apa? Bisa nggak Oke. kita terjerat hukum karena menjual produk itu? Bisa, itu sangat bisa Pak Hasan. Jadi kalau misalnya saya ambil contoh gitu ya, Pak Hasan nanti ini sebagai reseller dari produk, misalnya produknya makanan frozen food gitu. Ternyata dari produsennya dia nggak punya BPOM gitu. Padahal untuk penjualan makanan frozen food itu bahkan perdagangan juga, resellernya juga itu harus ada BPOM-nya. Gitu. Jadi nanti ketika Bapak mengajukan BPOM itu pasti akan diminta juga BPOM dari si produsen. Ini banyak sekali yang terjadi ketika mereka cuma reseller begitu aja gitu. Nanti apalagi kalau misalnya repackaging, nanti dia daftar dagang dari produksi orang lain, terus dia kasih merek sendiri. Ternyata dia nggak punya BPOM, produsennya nggak punya BPOM. Siapa yang disalahkan? Kedua-duanya juga disalahkan Pak Hasan. Jadi kedua-duanya juga bisa terjerat hukum juga gitu. Ini harus hati-hati nih buat reseller-reseller nih yang apalagi makanan-makanan itu harus dicek dulu apakah dia memang benar-benar izinnya sudah lengkap atau belum gitu. Ya oke. Terima kasih Bu Anggi. Ya sama-sama Pak Hasan. Mbak Anggi, untuk pengurusan seperti SIUP, PIRT itu biasanya berapa lama sih Mbak Anggi? Kalau SIUP itu sekarang sudah online itu bisa maksimal 7 hari Bu Yuli. Jadi 7 hari kerja itu sudah muncul SIUP-nya. Jadi itu lumayan cepat. Kalau PIRT itu mereka lama juga karena itu tadi dia perlu ada semacam penyuluhan. Nah, penyuluhannya itu bahkan nggak diadakan setiap bulan. Jadi biasanya 3 bulan sekali atau 6 bulan sekali, atau kalau misalnya masa pandemi ini juga masih belum jelas dari dinas kesehatan masing-masing kapan akan diadakan penyuluhan, itu bisa sampai 1 tahun. Tergantung dari kebutuhan perizinan masing-masing. Oke. Nah, ngomongin terkait SKU Mbak Anggi, berarti SKU itu tidak ini ya, tidak kuat ya Mbak Anggi ya legalitasnya ya? Iya, betul. SKU ini belum kuat. Mungkin sekarang lagi banyak yang pengurusan SKU itu karena itu tadi insentif, mau mendapatkan insentif dari pemerintah, ternyata minta untuk SKU dari kelurahan. Nah, kalau SKU dari kelurahan ini kalau saya lihat itu semacam validasi dari kelurahan, karena kan yang tahu warganya sendiri itu kan juga kelurahan kan. Kalau dia benar-benar melakukan kegiatan usaha, kalau dia benar-benar melakukan maksudnya dia adalah benar-benar UMKM, itu kan dari kelurahan ya Bu Yuli. Jadi itu sebuah syarat tambahan. Sebenarnya kalau untuk UMKM mengajukan EIB sama IULK itu kan sudah dianggap UMKM, tapi yang tahu jelas kegiatan usaha skalanya seberapa besar itu kan kelurahan. Nah, itulah di situ fungsi SKU-nya. Gitu. Tapi tetap harus mengurus EIB dan IULK melalui RSS. Ini ada dari Ibu Wahyu Eka, untuk usaha online shop itu perlukah mendaftarkan nama dagang dan toko? Oke. Dari Ibu Wahyu. Usaha online shop perlu mendaftarkan nama dagang atau toko? Mungkin ini maksudnya merek ya Bu Wahyu ya. Kalau merek usaha online itu saya selalu sarankan untuk mendaftarkan mereknya segera. Kenapa? Karena perdagangan online itu lebih cepat dari perdagangan biasa yang konvensional. Gitu. Kita nggak akan pernah tahu seberapa jauh pemasarannya kalau melalui online. Gitu. Nah, ketika
produk kita itu sudah dikenal, bahkan mungkin kalau online itu jangkauannya bisa sampai seluruh Indonesia ya Bu ya, walaupun tokonya juga di misalnya di Jakarta, tapi mereka tahu ada yang beli di Medan atau ada yang beli dari Jawa Timur, itu akan semakin penting untuk mendaftarkan mereknya atau nama dagang atau nama tokonya gitu Bu Wahyu. Kenapa ini sebenarnya nggak ada, maksudnya kalau dilihat dari peraturan itu nggak ada ruginya sih sebenarnya kalau misalnya ibu nggak daftar merek gitu. Tapi kalau dilihat dari sisi strategi berusaha, strategi penjualan itu jelas. Suaranya kurang jelas, bisa diperjelas. Oke. Ini sudah jelas atau mungkin masih suaranya menggema? Oh, masih menggema ya Bu ya. Mungkin Mas Adri bisa dibantu Pak kalau masih menggema. Iya, kalau untuk pendaftaran merek benar kata Bu Anggi yang tadi udah disampaikan. Sebenarnya selain untuk legalitas usaha kita kan nggak mau ya kalau misalnya nama merek kita tuh direbut oleh orang lain gitu. Makanya salah satu caranya sembari kita untuk memastikan legalitas usaha kita ya kita mendaftarkan merek itu secepat-cepatnya agar jika merek itu udah gede kita tuh bisa memperoleh hak atas nama merek itu gitu sebenarnya intinya Bu. Jadi intinya ya kita agar nggak direbut sama orang aja sih kayak gitu. Kira-kira untuk apa serumit, maksudnya rumit sekali gitu, Mas? Untuk mengurusnya itu, untuk pendaftaran merek itu. Untuk pendaftaran kan sekarang kan sudah melalui online semua ya Bu. Jadi untuk sebelum melakukan pendaftaran seperti yang sudah disampaikan di awal tadi, kita tuh harus mempunyai logo sama nama. Nah selain logo sama nama itu, kita tuh harus memilih kelas dalam bidang usaha mereknya itu. Nah untuk pendaftaran merek kita tuh hanya boleh satu kelas saja gitu. Jadi kalau misalnya untuk mendaftarkan 2 merek sebenarnya bisa, tapi itu jatuhnya mendaftarkan ulang merek tersebut gitu. Nah, selain logo dan kelas dan nama itu syaratnya jika perorangan, maka yang harus dilampirkan adalah hanya KTP dan NPWP saja gitu. Untuk proses pendaftaran sih sebenarnya semuanya sudah online sih Bu gitu. Untuk persyaratannya aja ya Mas? Iya itu aja kok Bu. Nah untuk kelas merek bisa dilihat di website djip.go.id juga Bu. Di situ ada macam-macam kelas mereknya. Itu misalnya ibu mau jualan kopi, nah itu tinggal search aja kopi tuh masuk di kelas berapa sih gitu. Kayak gitu sih Bu sebenarnya. Nanti bisa di-share Mas ya itu tadi yang alamat websitenya. Iya. Ini saya share lagi ya Bu. Jadi syarat pendaftaran merek memang cuma logo sama apa tadi Mas Adre? Syarat pendaftaran merek selain KTP dan NPWP itu logo, merek, nama, logo dan kelas. Nah kelas itu bisa dilihat dicek di sini Bu. Sebentar saya ini dulu. Oke. Untuk kelas merek bisa Nah, itu sudah saya lampirkan macam-macam kelas-kelas merek tersebut gitu. Oke, baik. Terima kasih Mas Adre. Sudah jelas Ibu Wahyu? Nanti bisa langsung dicoba dibuka ke webnya, dilihat-lihat langsung aja ya Bu ya. Nanti kalau memang ada yang belum jelas bisa tanya aja nanti biar saya sampaikan ke Mbak Anggi. Terima kasih. Ya oke. Ini ada dari Ibu Risnia mau nanya nih di grup di chat. Misal merek kita sudah di-approve dan kita mendapat hakil, lalu usaha kita berhenti setahun.
Nah, ada pengaruh tidak terhadap usaha kita selanjutnya? Silakan Mbak Anggi. Oke. Ada pengaruh nggak sih di usaha selanjutnya? Nggak ada pengaruh, Bu. Jadi, kalau misalnya nanti Ibu sekarang sudah punya merek nih di usaha yang sekarang, terus sudah didaftarkan mereknya, sudah muncul sertifikatnya juga, kemudian usahanya berhenti setahun, terus mau usaha lagi yang baru dengan nama yang baru, Ibu mau daftar merek itu juga boleh, gitu, nggak ada masalah. Nah, tapi catatannya itu tadi situasinya kan ya Mbak kayak gini. ya, catatannya itu tadi kalau misalnya kegiatan usaha yang sebelumnya itu berhenti selama 3 tahun, maka itu bisa dihapuskan kalau ada yang mengajukan keberatan, gitu kondisinya. Oke, bagaimana kondisinya? Mungkin ada yang kurang jelas atau ada yang ingin ditanyakan lagi? Ya. Silakan Ibu Risnia, langsung menanggapi aja Bu. Oh, sudah oke kondisinya dari kolom chat. Ada lagi yang mau ditanyakan? Di sini yang sudah punya legalitas siapa saja ya? Teman-teman, pada punya legalitas semuanya belum? Saya baru NIB. Oke. Ibu Nini udah ada legalitasnya, Ibu? NPWP aja, Bu. NPWP. Ibu Purwanti udah ada legalitasnya? NIB dan IUMK. IUMK. Ya. Ya, Ibu Eti udah ada legalitasnya, Ibu? Nggak ada. Ibu Lemi? Baterainya habis. Baterainya. Ibu Dewi sudah ada legalitas, Ibu? Udah, Mbak. IUMK sama NIB. Oke, ada yang mau ditanyakan nggak Bu Dewi? Ada masalah hakim, Mbak. Ya, silakan Bu, langsung aja. Ya, Assalamualaikum Mbak Anggi. Waalaikumsalam Bu Dewi. Ya, saya mau nanya, kayak haki itu kan karya cipta ya. Misalkan kayak anak saya itu kan suka mendesain gitu. Nah, mendesain ya. Terus kemudian karyanya misalkan supaya nggak dipakai orang gitu ya. Nah, itu misalnya saya harus mendaftar ke haki gitu ya. Terus itu berlakunya Mbak Anggi bilang tadi selama 3 tahun ya Mbak ya? Kalau untuk hak cipta lama Bu. Hak cipta itu 20 tahun atau kalau misalnya pencipta ini meninggal itu berlaku selama 70 tahun setelah pencipta meninggal. Oh dia nggak berlaku selamanya ya Mbak? Iya, kalau untuk hakim memang ada perpanjangan sesuai kekayaan intelektual. Perpanjangannya berapa Mbak? Kalau untuk hak cipta itu biasanya mereka 20 tahun, Bu. Setiap 20 tahun sekali. Oh, 20 tahun. Oh, jadi ke ini apa? Jadi nganunya apa syarat apa? Itu langsung ke ini ya, ke online apa gimana itu, Mbak? Iya, jadi sekarang itu sistem DIP itu sudah bisa online semua. Mau pendaftaran ke intelektual apapun, jadi merek, paten, atau misalnya kalau dari Bu Dewi tadi kan desain itu kan termasuk hak cipta, itu sudah bisa melalui DIP. Nanti bisa melalui online semuanya, tinggal diupload aja dokumen-dokumennya, surat pernyataannya, kemudian bentuk ciptaannya juga diupload. Nah itu nanti Ibu tinggal menunggu proses penerbitan sertifikatnya Bu. Itu. Oh gitu. Jadi kalau misalkan Mbak, kalau misalkan kita kan kebetulan desainnya kayak motif batik gitu kan. Nah misalkan nanti dari misalkan kita bawa ke pengrajin gitu kan.
pengusaha batik gitu. Nah, mereka mau bikin, entah itu mau bikin tas, entah itu bikin baju gitu kan. Nah, itu mereka itu berarti ngasih kita royalti ya, Mbak? Kalau kita jual ke mereka. Oke, iya, menarik nih pertanyaan Bu Dewi. Seberapa jauh kita bisa menerapkan royalti gitu? Kalau misalnya saya lihat nih ibu anaknya Bu Dewi itu sebagai desainer batik, kemudian mau jual ke produsen batik, itu nanti si pencipta ini atau anak Bu Dewi ini bisa menetapkan harga yang sesuai dengan hasil karya ciptaan batiknya itu. Jadi desain batiknya itu berapa harganya yang sesuai itu dari terserah dari si penciptanya, gitu Bu. Jadi sistemnya itu beda. Bisa royalti, bisa pembayaran royalti setiap hasil penjualan batiknya dari produsen, atau bisa sekali saja. Jadi sekali produsen ini beli desainnya itu bisa, jadi itu dibebaskan. Oh gitu, ya. Oh, kalau kayak gitu tuh berarti kesepakatan dengan produsen ya, Mbak. Berarti bukan kita nggak bisa bikin, kan biasanya kayak gitu kan ada patokannya, Mbak. Itu nggak ada. Nggak ada. Kalau menentukan berapa rupiahnya gitu kan, karena mungkin karena kita masih baru, mungkin kayak gitu, Mbak. Terus berarti kan kita nggak tahu tuh kalau karya kayak gini tuh pasarannya berapa, kan kita belum tahu gitu. Tuh kayak gimana, Mbak? Iya, Bu. Jadi itulah kalau saya bilang kesaktiannya kekayaan intelektual ya, Bu ya. Jadi kita cari dimanapun, di undang-undang, di peraturan pun itu nggak ada yang bilang satu karya ini harganya minimal segini, satu karya hak cipta harganya minimal segini, nggak ada. Jadi itu nanti dibebaskan dari si pemilik hak itu. Kalau dari sini kan penciptanya kan desainernya itu anaknya Bu Dewi kan, itu bebas Bu, dia bisa menentukan harga seberapapun untuk hasil karyanya. Gitu. Oh iya, ya Mbak. Oke, jadi nanti jadi kayak gitu berarti kita sendiri yang menentukan ya, Mbak ya? Itu. Ya. Iya. Ya, Mbak. Soalnya kan karena kan misalkan belum pengalaman, jadi kan kita nggak tahu pasarannya berapa gitu. Nanti terlalu mahal, nanti kan nggak ada yang mau gitu kan, kayak gitu. Terus ngurus hakinya itu nanti kita nggak tahu juga prosesnya kan berapa lama, takutnya nanti yaitu yang Mbak Anggi bilang tadi, IKEA, kita mikirnya ini ngurusnya sekali selamanya kayak NIB atau IUMK gitu kan, sekali selamanya gitu. Ternyata harus ada perpanjangan. Nah, kayak gitu-gitu kan kita nggak tahu tuh, Mbak, gitu. Nah, itu biasanya kita memang harus berhubungan dengan ini ya, Mbak ya, kayak konsultan atau apa gitu ya, Mbak ya? Iya, sebenarnya nggak harus, Bu. Jadi itu disarankan gitu. Jadi kan memang kalau dilihat dari segi hukum itu per bidangnya itu berbeda-beda gitu. Jadi benar seperti yang dicontohkan dari Bu Dewi tadi, pengurusan haki itu ternyata beda sama pengurusan NIB izin usaha. Ternyata harus diperpanjang lagi. Nah, seperti NIB yang bisa dilakukan selamanya. Betul, Bu. Jalannya pun punya ketentuan yang beda-beda gitu. Kalau saya lihat terkait hasil karya cipta desain batiknya itu bisa dijadikan pertimbangan untuk penentuan harga. Jadi misalnya berapa lama waktu yang dia perlukan untuk membuat suatu karya berupa desain batik itu, berapa lama waktu yang diperlukan untuk proses pengurusan hak ciptanya, berapa biaya yang diperlukan untuk proses pengurusan hak ciptanya. Itu bisa dijadikan pertimbangan-pertimbangan ketika nantinya si pencipta ini menentukan harga. Gitu. Mbak, kira-kira kalau ngurus haki itu berapa sih, Mbak?
Nanya ya Mbak. Iya, kalau untuk pengurusan haki itu beda-beda Bu. Jadi kalau misalnya merek itu untuk UMKM sesuai PNBP-nya itu 600.000. Kalau misalnya Hak Cipta itu dia nggak ada UMKM ya, setahu saya belum ada UMKM. Tapi kalau Hak Cipta dia relatif lebih murah, itu harganya 400.000 sampai 700.000. Jadi paling mahal untuk Hak Cipta itu 700.000 Bu. Ya. Ya Mbak, makasih infonya. Ya. Sama-sama Bu Dewi. Ya. Terima kasih Bu Dewi, sudah jelas Ibu? Ada yang mau ditanyakan lagi mungkin? Pak Yan? Bu Naomi, Pak An, ada yang mau tanyakan lagi? Oh, Ibu Wahyu boleh Bu, silakan Bu. Mau lanjut tentang hak cipta tadi, misalnya gini Bu Anggi, kalau hak ciptanya untuk anak sekolah itu bagaimana? Itu atas nama sekolah gitu ya? Bedanya apa sama hak hasil karya yang milik perseorangan gitu? Maksudnya seperti apa Bu? Kayak karya cipta dari sekolah itu? Kan anak-anak itu misalnya kalau di sekolah kejuruan itu dia ada, kalau SMK itu ada otomotif bikin buat motor, buat mobil. Kalau misalnya kerajinan ada yang buat desain juga sama seperti yang tadi itu. Itu pendaftarannya apakah sama dengan perseorangan atau gimana itu nanti? Ya, nah ini menarik juga ketika hak cipta itu siapa sih yang punya hak cipta ketika dia di bawah naungan sekolah atau perusahaan gitu. Ini penting untuk pelaku usaha UMKM juga, apalagi perdagangan. Jadi perdagangan juga itu mungkin ada yang bergerak di bidang perdagangan aksesoris mungkin ya. Itu kita perlu jelas perjanjian untuk pemegang hak cipta ini ada di mana. Kalau dari cerita Bu Wahyu tadi, anak sekolah itu pemegang hak ciptanya siapa? Itu perlu dicek kembali Bu. Ada nggak sih Bu Wahyu atau mungkin putra Bu Wahyu, anak Bu Wahyu ini pernah tanda tangan perjanjian dengan sekolah, kemudian dia membuat hasil karya atau membuat suatu penemuan tertentu, itu pernah nggak tanda tangan pengalihan hak cipta yang menyebutkan bahwa hak cipta ini nanti menjadi milik pihak sekolah. Sama halnya dengan perusahaan, dengan UMKM khususnya, ini kebanyakan pelaku usaha UMKM masih belum menyiapkan hal ini ya. Jadi kalau untuk hak cipta itu, sistemnya dia secara otomatis adalah milik si pencipta. Tapi itu bisa menjadi milik perusahaan ketika mereka sudah menandatangani perjanjian pengalihan hak. Contohnya seperti apa? Kalau misalnya nih perusahaan penerbitan buku itu biasanya di dalamnya nanti ada si penulisnya atau ada pihak-pihak yang mungkin desain covernya seperti itu. Ini menjadi pertanyaan siapa milik hak ciptanya? Itu perlu dilihat. Melihatnya dari mana? Melihatnya dari perjanjian yang dibuat sebelumnya. Kalau misalnya ketika mereka tanda tangan kontrak atau ketika mereka proses rekrutmen, itu biasanya mereka akan disodorkan sebuah perjanjian dari perusahaan. Itu perjanjian bisa salah satunya adalah perjanjian pengalihan. Ketika si pegawai itu menciptakan suatu karya, tulisan atau desain, itu menjadi milik si perusahaan. Ketika si pegawai ini tanda tangan, secara otomatis seluruh karya yang dia buat akan menjadi milik perusahaan. Berlaku juga untuk sekolah tadi Bu Wahyu. Ketika si murid ini nanti tanda tangan perjanjian pengalihan hak, apapun yang dia buat ketika itu masih di bawah naungan sekolah, itu maka akan menjadi milik sekolah. Gitu. Berarti lebih baik kalau biasanya sekolah ya Mbak,
baiknya Iya, dari biasanya adanya kan dari biasanya sekolah. sekolah. Biasanya desain-desainnya itu kalau kan grup gitu, kayak kelompok gitu kan. Itu baiknya berarti mereknya hak kitabnya sekolah ya. Iya, biasanya mereka sudah menyiapkan hal itu, apalagi sekolah-sekolah kejuruan yang lebih banyak praktek, yang lebih banyak juga output produknya, itu juga mereka akan sudah menyiapkan perjanjian-perjanjian semacam itu. Seperti apa? Karena mereka tentu tidak mau rugi gitu. Jadi kan mereka sudah memberikan dasar-dasar ilmu cara desain, terus cara aktif motor mungkin gitu. Ketika si murid ini berkembang atau mengembangkan ilmu yang didapat, itu sekolah nggak mau rugi gitu. Jadi dia maunya hak ciptanya jadi milik si sekolah gitu, Bu. Untuk tanya biaya biasanya berapa Mbak? Biasanya kalau untuk hak cipta itu ya. Oke, untuk hak cipta itu PNBP itu paling mahal 700.000, Bu. Jadi tergantung setiap ciptaan. Iya, Bu. Ada perbedaankah dari range harga gitu? Iya, ada perbedaan. Jadi kalau untuk hak cipta itu dia ada semacam pengelompokannya. Jadi kalau misalnya buku itu dia beda lagi harganya, musik juga beda lagi harganya, karya seni gambar atau video grafis itu beda lagi harganya. Tapi maksimal paling mahal itu 700.000 gitu. Kalau kita pengen tahu detailnya itu kita tanyaannya kemana ya Mbak? Misalnya kita mau konsultasi gitu. Oke. Kalau untuk konsultasi mengenai kekayaan intelektual yang lain, negara saya itu sebenarnya bisa melalui tim kami di Smart Legal. Jadi kita juga ada beberapa sosial medianya juga, smartlegal.id. Bisa follow dulu, nanti kita bisa konsultasi lebih lanjut lewat follow ya, Bu. Mana Mbak? Suaranya putus-putus. Iya, kalau misalnya mau konsultasi lebih lanjut, Bu, itu bisa follow sosial media kami, itu di smartlegal.id, itu nanti bisa menghubungi kontak yang tertera di situ, nanti bisa kita bantu mengenai permasalahan baik itu kekayaan intelektual atau mengenai legalitas usaha yang lain, itu bisa kami bantu, gitu, Bu. Oke. Ya, nanti. Kedengeran Ibu? Suaranya putus-putus. Jadi nanti Ibu bisa juga kalau mau konsultasi atau tanya-tanya, Ibu bisa follow dulu Instagram smartlegal.id. Nanti Ibu bisa menghubungi kontak di smartlegal.id tersebut, Ibu. Mungkin nanti dari Mas Adre atau Mbak Anggi bisa dituliskan di chat. Nah, sudah ada nih ya sosial medianya. Nanti bisa dilihat di situ ya, Ibu ya. Ya, kemarin sudah saya add kemarin. Oke. Baik, terima kasih. Sudah jelas mungkin ya sedikit banyak sudah jelas ya Ibu Wahyu ya? Ya, nanti. Oke, ada yang mau ditanyakan lagi mungkin dari yang lainnya? Saya mau nanya lagi dong Mbak Yuli. Boleh, Mas Hasan silakan. Bu Anggi, saya kan sering ngeliat tuh kalau di pinggir jalan ya ada agen gitu, itu UD apa gitu. Nah, UD itu sebenarnya bentuknya apa sih? Maksudnya legalitasnya itu seperti apa gitu. Karena saya lihat beberapa itu udah besar gitu. Udah jualannya udah besar banget, tapi masih UD gitu, bukan CV, PT atau apa. Itu gimana? Oke. Mengenai UD itu sebenarnya usaha perorangan, Pak Hasan. Jadi itu belum legalitasnya masih belum KUD, tapi dia nggak tercatat di Kemenkumham, gitu. Tercatatnya baru melalui pengadilan. Nah, legalitasnya baru sebatas itu saja. Kalau misalnya dilihat banyak juga yang usaha-usaha besar, tapi bentuknya masih UD. Bisa juga ketika dia merasa belum butuh. Jadi memang legalitas itu kan sesuai kebutuhan ya Pak Hasan ya. Jadi kalau dia usaha sudah besar, dirasa belum perlu juga legalitas dan masih aman-aman saja menggunakan UD, ya nggak masalah.
Tapi ketika usahanya semakin besar, tentu dia akan banyak berinteraksi dengan orang-orang lain, gitu. Transaksinya juga akan semakin besar. Nah, kalau misalnya usahanya masih UD, itu akan menjadi pertanyaan. Usaha sebesar itu masih berupa UD, itu biasanya counterpart atau mitra bisnisnya, itu mereka akan ada sedikit ragu ketika dia mau bekerjasama dengan usaha-usaha yang bentuknya UD gitu. Apa yang menyebabkan mereka ragu? Sebenarnya karena UD itu masih perorangan, pertanggungjawabannya juga masih perorangan. Gitu. Ketika mereka melakukan transaksi yang nilainya cukup besar, dikhawatirkan ketika terjadi kerugian atau salah satu pihak gitu ya, terjadi salah satu pihaknya tidak memenuhi kewajibannya, dikhawatirkan mereka bisa hilang gitu aja gitu. Ini yang menjadi pertimbangan-pertimbangan rekan-rekan bisnisnya atau counterpartnya gitu Pak Hasan. Kalau UD itu kan singkatan dari usaha dagang, benar nggak sih Bu? Betul. Nah, apakah itu cuma bisa untuk bidang perdagangan atau misalnya untuk usaha yang lain seperti misalnya jasa atau kuliner seperti itu juga bisa kita bikin UD gitu? Jadi sebenarnya UD itu benar usaha dagang dan sementara ini UD itu memang baru cover untuk usaha-usaha perdagangan. Kebanyakan kalau UD itu bentuknya seperti toko bangunan, terus juga dia bisa juga untuk kegiatan toko makanan. Kemarin juga salah satu klien saya juga bentuknya masih UD, dia produksi berjualan kebab gitu. Ternyata masih UD, itu juga nggak masalah sebenarnya. Yang penting dia nggak perlu izin-izin khusus yang mengharuskan dia berbentuk PT gitu. Jadi beberapa izin khusus kan harus bentuk PT gitu Pak Hasan. Kalau misalnya proses pembuatannya itu sendiri gimana biayanya gitu? Terus kalau misalnya kita mau buat nih, kita kemana gitu? Oke. Kalau untuk UD itu sama, nanti akan ada akta pendirian itu dibuat dari notaris juga. Jadi nanti biayanya akan dilihat dari notarisnya juga. Ketika sudah terbit akta pendirian dari notaris, itu juga kita bedanya juga ke Kemenkumham. Jadi kita ke pengadilan, pengesahannya melalui pengadilan, sama seperti CV pada zaman dahulu. Oke, terima kasih Mbak. Ya, sama-sama. Mbak Anggi, ini kan kita di sini teman-teman memang usahanya masih skala mikro kecil ya Mbak Anggi. Jadi sebenarnya legalitas apa sih yang pertama yang memang harus wajib dibutuhkan untuk usaha mikro kecil seperti kita ini? Atau SIUP dulu atau IUMK dulu? Nah itu IUMK dan SIUP itu tingkatannya lebih tinggi yang mana sih Mbak Anggi? Oke. Legalitas apa yang diperlukan dalam skala UMKM? Yep. Itu pasti yang pertama adalah NIB dan IUMK. Gitu. Jadi IUMK dulu. Kenapa? Sebenarnya IUMK dan SIUP ini sama, cuman beda skalanya aja. Ketika SIUP kemudian skalanya di bawah 50 juta, itu akan otomatis masuk ke IUMK. Gitu. Jadi di sistem itu sudah ke-lock, langsung dipindah ke IUMK, nanti outputnya. Kalau dia lebih dari 50 juta, baru itu terbitnya SIUP. Gitu. Itu IUMK juga bisa digunakan untuk pengurusan kebutuhan yang lain. Gitu. Nah, untuk skala UMKM mikro seperti kita ini, penting nggak sih Mbak Anggi kita punya NPWP usaha? Oke. Penting nggak sih punya NPWP usaha? Nah, kalau NPWP dalam skala UMKM ini masih bisa menggunakan NPWP pribadi. Gitu, karena kebanyakan bentuknya masih usaha-usaha perorangan, kita bisa juga menggunakan NPWP pribadi dulu sementara. Nanti pelaporan pajak seperti biasa, kecuali nanti sudah upgrade, sudah punya badan usaha, baru nanti harus punya NPWP sesuai dengan badan usahanya masing-masing. Gitu ya. Oke, siap. Ada lagi mungkin yang mau tanya nih? Ada nggak?
Ini sudah pada paham ya? Nah, ini ada yang nanya, Ibu Dewi, beda UD dan CV apa? Sama-sama usaha perorangan. Oke, Bu Dewi. Beda UD dan CV apa? Sama-sama usaha perorangan. Beda, Bu. Jadi kalau CV itu minimal didirikan 2 orang. Nah, kalau UD dia bisa 1 orang aja. Gitu. Nah, ketika usaha kita bentuknya CV, itu kita harus siap menentukan siapa yang akan menjadi pengurus, siapa yang hanya penyetor modal. Gitu. Kalau UD kan kita sendiri yang menjalankan, kita juga yang menyetorkan modal. Gitu, Bu Dewi. Jadi lebih kuat CV ya Mbak dibanding UD? Iya, betul. Karena apa? Sekarang CV itu sudah tidak, pengesahannya tidak melalui pengadilan lagi, Bu. Dia pengesahannya sudah melalui Kemenkumham, melalui sistem administrasi badan usahanya Kemenkumham. Nah, itu lebih aman kalau saya bilang. Kenapa? Karena nama CV-nya, kegiatan, bakat, alamat, domisili, dan seluruh pengurus kegiatan usahanya itu sudah tercatat di Kemenkumham. Kalau udah belum, Bu, dia tercatatnya baru di pengadilan setempat. Gitu. Oh Mbak, kalau apa namanya UD itu berarti cuman kayak RT RW gitu ya Mbak ya? Kalau UD itu bukan RT RW, Bu. Jadi dia sama kayak pendirian PT atau CV. Dia datang ke notaris, bilang kalau mau mendirikan UD, nanti pasti diminta KTP NPWP untuk pembuatan aktanya. Nah, setelah aktanya selesai, itu nanti Ibu bawa ke aktanya, itu dibawa ke pengadilan. Jadi itu cuma distempel aja sama pengadilan. Gitu. Oh, jadi cuma di stempel doang kalau UD ya Mbak ya. Berarti jadi lebih legalnya CV ya Mbak ya? Iya, betul. Berarti karena kalau CV kan apa namanya kayak kemarin apa namanya suami saya kan CV itu dia apa namanya ngurusnya ke kayak kantor apa Mbak akta notaris gitu ya? Betul. Ya, berarti kalau kayak UD itu nggak perlu ke akta notaris ya Mbak ya? Masih perlu, Bu. Jadi sama? Sama-sama ke notaris, cuma pengesahannya kalau udah ke pengadilan, kalau CV ke Kemenkumham. Oh iya paham. Oke Mbak, terima kasih infonya. Ya, sama-sama Bu Dewi. Ibu Dewi, ada lagi yang mau bertanya? Kalau pengurusan UD itu di notaris kisaran berapa ya? Bukan kalau PT kan 7 sampai 10 juta ya. Harusnya lebih murah ya. Iya, kalau UD itu sekitar 1 juta sampai 3 juta, Pak. Oh, lumayan juga ya bedanya ya. Iya, lumayan. Tapi ya legalitasnya memang belum terlalu ini ya. Iya, betul. Legal belum gitu terlalu ya. kuat. Iya, betul. Belum terlalu kuat. Nah, cuma gini, saya kenapa masih sampai sekarang agak ragu bikin PT, pertama kan harganya lumayan ya, 7 sampai 10 juta. Walaupun kalau di usaha saya di bidang kuliner itu kan bisa banget masuk ke pengadaan-pengadaan kayak misalnya ikut catering pemerintah atau yang seperti itulah. Event-event seperti itu kan banyak yang butuh mintanya itu bentuknya PT. Cuma dari pengalaman teman yang bikin PT itu dia tuh baru sekitar mungkin 1,5 tahun kali ya Bu ya bikin PT itu pecah kongsi. Gitu. Nah, antara pendiri-pendirinya nih kayak gitu kan. Usahanya jalan terus, tapi 3 orang yang menjadi pendiri di PT tersebut yang pemegang saham itu udah nggak megang saham lagi, udah keluar lah dari perusahaan gitu kan. Dan sahamnya itu akhirnya diurus berdasarkan kayak kekeluargaan aja gitu. Jadi kan di situ kan di sertifikat PT itu kan apa sih namanya sertifikat PT ya Bu? SK Kemenkumham. Oh iya, SK Kemenkumhamnya itu kan PT itu kan ada tuh nama A dapat saham posisi apa, sahamnya sejumlah berapa kan seperti itu ya. Akhirnya sampai sekarang SK Kemenkumhamnya itu dia masih
menggunakan nama-nama orang yang lama, tapi kenyataannya orang-orang tersebut itu udah nggak ikut lagi di dalam perusahaan tersebut kayak gitu. Nah, untuk proses penggantiannya itu seperti apa sih Bu gitu? Apakah ribet atau gimana? Ya. Banyak sekali Pak seperti itu. Jadi di tengah jalan mereka pecah kongsi, terus juga harus perubahan akta juga. Jadi prosesnya itu mulai dari perubahan akta. Gitu. Apalagi ini yang bisa adalah pemegang saham salah satunya. Nah, itu harus ada perubahan anggaran dasar dengan agenda perubahan pemegang saham dan perubahan pengurus. Di situ harus jelas siapa saham yang dimiliki ini mau dialihkan ke siapa. Kemudian kepengurusannya juga mau dialihkan ke siapa. Di situ harus sangat jelas. Itu akan dituliskan di akta perubahannya. Nanti itu fungsinya apa? Fungsinya nanti dilaporkan ke Kemenkumham. Baru nanti terbit SK Kemenkumham yang baru. Jadi dengan nama-nama pemegang saham dan pengurusnya baru. Prosesnya berapa lama? Ini sebenarnya bisa 3-7 hari, jadi tidak terlalu lama sampai dia terbit SK yang baru. Cuma itu memang ternyata perlu biaya yang lebih mahal daripada pendirian, gitu. Jadi dari notaris mereka akan mengenakan biaya yang lebih mahal daripada pendirian untuk proses perubahan yang dibahas. Oh, justru malah kalau perubahan SK malah lebih tinggi lagi harganya daripada pembuatan perusahaan baru. Iya, betul. Mereka harus ada pembayaran PNBP tambahan. Jadi itu dia ada pengurusan yang namanya pengambilan data dari ahli dari sistem pengetahuan sebelumnya. Kemudian ngecek profil perusahaan juga untuk proses perubahannya. Itu akan ada tambahan-tambahan biaya lagi, gitu Pak. Oh iya. Oke, cukup. Terima kasih Bu, cukup jelas. Sama-sama. Terima kasih Mas Hasan. Mungkin ada mau pertanyaan lagi? Atau sudah cukup jelas semuanya? Sudah cukup jelas ya? Mungkin kalau sudah cukup jelas, kita sudahi saja konsultasi hari ini. Nanti kalau memang ada pertanyaan-pertanyaan yang kurang jelas, bisa ditanyakan di grup. Nanti saya sampaikan ke Mbak Anggi. Konsultasi terkait legalitas selesai sampai hari ini. Terima kasih banyak untuk tim Mbak Anggi, Mas Adre, dan Mas Bimo. Mohon maaf juga hari ini pesertanya karena banyak yang mati lampu dan sinyalnya jelek, jadi banyak yang susah masuk juga ya. Terima kasih lagi sekali lagi. Sebelum kita tutup, mungkin kita foto bersama dulu ya Mas Hasan. Boleh dibuka semuanya ya kameranya? Ayo dibuka Bapak Ibu kameranya supaya kelihatan. Oke. Ya. Ya, 1, 2, 3. Sebentar, saya save dulu. Sekali lagi ya kali ya? Sekali lagi kali ya? Oke, sekali lagi. Sebentar. Sekali lagi ya. Buka lah mana? 1, 2, 3. Oke. Sip. Ya. Sudah, Oke, Mbak. baik. Terima kasih Mas Hasan. Sekali lagi Mbak Anggi dan Mas Adri, terima kasih. Dan teman-teman semua, terima kasih sudah sampai akhir acara. Semoga kita minggu depan sinyalnya lebih baik dan cuaca lebih mendukung. Abang ngapain di situ? Sampai ketemu minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selesai yang terakhir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.